semuanya, perkenalkan nama saya Rina Rania Fasya dari Pulau Kalimantan. Saya di video kali ini akan menjelaskan tentang Pulau Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah provinsi baru di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2012 dengan Tanjung Selor sebagai ibu kotanya. Luas Kalimantan Utara sebesar 75.467,70 km persegi dengan total penduduk 713.622 jiwa. Kalimantan Utara memiliki 5 kabupaten, 1 kota, 50 kecamatan, 479 kelurahan, serta 477 desa. Agama yang paling banyak dianut di Kalimantan Utara adalah agama Islam sebanyak 73,6%. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di Kalimantan Utara dan juga bahasa Dayak yang mendominasi daerah Kalimantan Utara. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2021 sebesar 49,49 ribu atau 6,83%. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 52,86 ribu atau 7,36%. Jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 3,4 ribu jiwa dan secara persentase menurun 0,53 persen poin. Mata pencahariannya 60% sebagai petani dan sisanya ada nelayan, pengrajin bakau, dan sebagainya. Anggrek hitam mempunyai ciri khas pada bunganya yang memiliki lidah atau labellum berwarna hitam dengan sedikit garis-garis berwarna hijau dan berbulu. Salah satu ciri khas yang membedakannya adalah mengeluarkan bau yang semerbak. Rangkong badak adalah burung khas Kalimantan yang dapat ditemukan di dataran rendah dan pegunungan, iklim tropis dan subtropis, juga daerah hutan hujan pegunungan hingga 1.400 meter. Burung rangkong badak berukuran sangat besar, sekitar yaitu 110-127 cm. Makanan khas Kalimantan Utara adalah lawa yang berasal dari sebuah kerajaan bulungan yang berbahan dasar timun dan nupu laut, serta berbagai bumbu dasar seperti kelapa sangrai, udang galah, dan udang raja. Senjata tradisional dari Kalimantan Utara adalah mandau. Mandau khas Dayak memiliki bilah bermata satu dengan panjang sekitar 55 hingga 65 cm dengan lebar bilah 7 cm, sehingga mandau terlihat panjang juga ramping. Pada bilah mandau terukir motif berupa huruf S yang saling bersilangan. Jakob Sumarjo dalam buku berjudul Estetika Paradoks, buku tahun 2006 menyebutkan simbol S bermakna filosofis paradoks antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki adalah kematian dan perang, sedangkan perempuan sebagai kehidupan, kedamaian, dan kawan. Anak-anak di Kalimantan Utara, khususnya yang lahir di kebudayaan Tidung di Tarakan, pernah merasakan kebahagiaan memainkan permainan ini. Permainan cekang adalah permainan dengan ketapel. Permainan ini akan mengotori dinding rumah karena menggunakan buah berwarna merah untuk menembak cecak di dinding. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai rumah adat bernama Rumah Baloy yang merupakan perpaduan kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Suku Tidung merupakan salah satu suku tertua yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Pakaian adat Sapak yaitu pakaian adat pria berupa kain selendang yang digulung kemudian dililitkan sehingga akan membentuk celana dalam. Ta'a merupakan pakaian adat perempuan yang terbuat dari bahan kain gudru berwarna hitam yang berbentuk rompi tanpa lengan dan dipadu dengan hiasan pernak-pernik.
Kalimantan Utara memiliki lagu daerah yang populer berjudul Bebilin. Lagu ini berisi petuah atau nasihat bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Salah satu lirik dalam lagu Bebilin ini berbunyi Bebilin ya Kiadu, yang artinya adalah pesan kakek dan nenek. Lirik lagu ini mengandung makna agar setiap orang selalu mengingat nasihat dari kakek, nenek, dan leluhurnya. Rebab merupakan salah satu alat musik gesek dari Kalimantan Utara. Rebab terbuat dari kayu dan bagian resonatornya terbuat dari tempurung kelapa. Alat musik ini memiliki dua buah senar atau dawai di bagian badannya yang ketika digesek akan menimbulkan bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Nuri Al-Sikri akan menjelaskan mengenai Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, demografi. Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa. Agama yang beragama Islam mencapai 1,96 juta jiwa. Terdapat 439,81 ribu jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang memeluk agama Kristen. Ada pula 152,65 ribu jiwa yang beragama Hindu. Sebanyak 86,7 ribu jiwa penduduk Kalimantan Tengah memeluk agama Katolik. Sebanyak 2,81 ribu jiwa penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153,564 km persegi. Kehidupan ekonomi yang ada di Kalimantan Tengah adalah PDRB, inflasi, konstruksi, dan jasa pendidikan. Mata pencarian dan jumlah wilayah. Pada umumnya, Kalimantan Tengah memiliki mata pencarian di bidang pertambangan, transportasi, berkebun, berburu, dan lain-lain. Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 14 wilayah administratif berupa 13 kabupaten dan 1 kota. Flora dan fauna. Flora, penggaring atau kapulasan adalah flora identitas Provinsi Kalimantan Tengah. Penggaring atau kapulasan ini mirip dengan rambutan. Fauna, burung puan Melayu atau merak kerdil adalah salah satu burung yang terdapat dalam suku Pasinidae. Puau kerdil Malaya berukuran sedang dengan panjang sekitar 53 cm. Makanan khas Kalimantan Tengah. Yang pertama ada hintalu karuak. Bahan utama hintalu karuak berasal dari tepung ketan yang disajikan dengan santan dan gula merah layaknya biji salak. Dan ada juga makanan Kalimantan Tengah lainnya seperti kalumpe dan juga rumput rotan. Senjata tradisional Kalimantan Tengah adalah mandau, berbentuk parang dengan panjang sekitar setengah meter. Mandau Kalimantan Tengah memiliki dua bagian mata, yang tajam dan yang tidak tajam. Bagian yang tidak tajam memiliki ukiran. Sesungguhnya mandau adalah benda yang sakral dan suci untuk Dayak Kalimantan. Permainan tradisional khas Kalimantan Tengah adalah egrang, yang terbuat dari bambu dengan diameter sebesar lengan orang dewasa, dengan panjang 2 meter, kemudian diberi pijakan untuk kaki. Permainan ini mengandalkan keseimbangan agar dapat berdiri di atas alat. Rumah adat Kalimantan Tengah. Salah satu rumah adat yang ada di Kalimantan Tengah adalah rumah adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat suku Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi permukiman utama bagi setiap masyarakat suku Dayak. Pakaian adat khas Kalimantan Tengah. Yang pertama ada baju sangkarut, dibuat oleh suku Dayak. Baju berbentuk rompi ini berasal dari bahan dasar alam dengan dihiasi keran. Yang kedua ada baju upak nyamuk. Pada dasarnya jenis pakaian ini memiliki bahan yang sama dengan pakaian rompi sangkarut. Untuk bahannya sendiri berasal dari kulit nyamuk. Tarian adat khas Kalimantan Tengah. Yang pertama ada tari pugo dan kuda. Tarian ini merupakan tarian yang dilakukan untuk meminta kepada dewa agar turun hujan ke bumi. Yang kedua ada tari putri Malawena. Tarian ini berasal dari barito yang dilakukan saat acara-acara besar kerajaan. Dan penarinya terdiri dari wanita Danau Melawai. Saya akan menjelaskan mengenai lagu daerah khas Kalimantan Tengah, yaitu lagu Malau Manjala. Pencipta dari lagu Malau Manjala adalah Ade Sandar. Arti dari lagu Malau Manjala adalah mendayung, mari kita mendayung, mendayung ke tengah danau. Menjala, ikan menjala, menjala hingga senja tiba. Kembali ke rumah menggendong keranjang berisi ikan saluang. Cukup untuk lawar ini, cukup untuk menjala hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna dari
lagu Malau Menjala. Lagu ini menceritakan mengenai penjala ikan atau nelayan yang sedang melakukan pekerjaannya. Dalam lirik lagu ini, walau tidak diceritakan secara detail, namun kita akan tahu bahwa yang menjala ikan bukan satu orang, tetapi beberapa atau banyak. Di sini tercermin bahwa kehidupan nelayan ini sifatnya bersamaan. Dalam hal ini bersama-sama mencari ikan, bersama-sama saling menolong. Berikutnya, ketika senja tiba, mereka pun menyudahi pekerjaannya dan pulang ke rumah dengan membawa hasil dari pekerjaan, yaitu ikan salua. Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah japen. Japen adalah hasil akulturasi budaya suku Dayak dengan pedagang Cina yang masuk ke tanah Kalimantan Tengah melalui perdagangan. Bentuknya menyerupai kecapi, gitar, atau mandolin. Yang kedua ada sarun. Sarun merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bilah-bilah logam, yang mana sesungguhnya alat musik ini lebih merujuk kepada saron dan dalam perangkat musik gamelan Jawa. Dari Pulau Kalimantan. Kali ini saya akan mengenalkan berbagai keunikan dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang beribu kota Samarinda. Luas total Kalimantan Timur adalah 127.346 km persegi. Kalimantan Timur memiliki populasi sebesar 3.793.152 jiwa pada tahun 2020. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur ialah agama Islam yang menduduki 87% dari wilayah di Kalimantan Timur dan memiliki hasil utama yaitu dari tambang, pariwisata, industri pengolahan. Mata pencarian penduduk di Kalimantan Timur seperti bertani, berburu, dan mengumpulkan hasil tani. Masyarakat Kalimantan Timur memiliki cara yang unik saat berburu, yaitu dengan memanggil mangsa yang akan diburu. Fun
Jaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot flora provinsi di Kalimantan Timur. Pesut ini dinamakan pesut Mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Ayam cincane adalah makanan khas Kalimantan Timur. Rasanya yang gurih dan sedikit pedas pasti semakin nikmat. Hidangan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti pesta pernikahan dan acara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Yuk simak cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: pertama, 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan air, jahe dan lengkuas, daun salam, serai, 3 sendok makan gula merah, 1 sendok teh gula pasir, 15 buah cabai merah, 5 buah cabai keriting, 5 buah bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi, 5 sendok makan minyak goreng, 400 ml santan kental. Pertama-tama, larutkan garam, air, dan kunyit bubuk, balurkan pada ayam secara merata, lalu sisihkan. Kemudian haluskan cabai merah dan cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Panaskan minyak goreng, lalu tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan jahe, lengkuas, serai, dan daun salam, lalu aduk hingga harum. Setelah itu, masukkan santan, gula merah, gula pasir, dan garam. Kemudian aduk hingga larut merata. Setelah larut, masukkan ayam, lalu masak hingga kuah mengental dan menyusut dengan panci tertutup. Jika sudah masak, masukkan air jeruk nipis, lalu aduk hingga rata. Terakhir, panaskan pan, bakar ayam hingga tercium aroma bakar, baru diangkat. Mandau, sumpit, johong, dan talawang merupakan beberapa senjata tradisional dari Kalimantan Timur. Talawang berbentuk persegi panjang dengan bagian ujung di atas dan bagian bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 sampai dengan 2 meter dan lebarnya tidak lebih dari 50 cm. lebar 15 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Karena berada di daerah kawasan sekitar sungai, rumah adat Kalimantan Timur berbentuk rumah panggung dan berada lebih tinggi dari permukaan tanah. Untuk rumah panggung di Kalimantan Timur berfungsi untuk melindungi seisi rumah dari bahaya banjir, hewan buas, bahkan hujan. Tari Kudok merupakan salah satu nari tradisional dari suku Dayak Modang yang memiliki nilai estetis dan kental dengan nuansa mistis. Tarian ini bersifat sakral dan erat dengan ritual untuk tetap menjaga jalinan hubungan antara halayak hidup dan selosel. Para penari Kudok akan menggunakan topeng kayu dan tubuhnya akan ditutupi dengan daun pisang
daun kelapa atau daun pinang. Tari Hudok terkait dengan permohonan seperti hasil panen yang maksimal, peningkatan kesejahteraan, suasana damai, tentram, dan harmonis antara manusia dengan alam. Khusus bagi para petani, tari Hudok dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan kesyukuran dari hasil panen melimpah. Selanjutnya, pakaian adat Kalimantan Timur adalah sape, sapak, dan ta'a. Ta'a adalah sebutan baju adat untuk para wanita, sementara sape, sapa adalah baju adat untuk kaum laki-laki. Pakaian adat ta'a berupa atasan menyerupai rompi tanpa lengan dan dipadukan dengan rok panjang yang juga bermotif. Sebagai aksesoris dilengkapi dengan aneka manik-manik, tarik macan, dan bulu enggak. Baju adat ta'a ini melambangkan wanita suku Dayak yang berwibawa, percaya diri, dan berkarakter. Selanjutnya, bagi kaum laki-laki, baju adat sape sapak dapat dipadukan dengan celana pendek. Biasanya juga dilengkapi dengan mandau dan talawang. Sampe merupakan alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Alat musik sampe sering digunakan dalam berbagai acara kebudayaan, salah satunya sebagai pengiring tarian dan hiburan rakyat. Sampe sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak, sehingga sering digunakan untuk upacara adat, pesta adat, memanggil arwah leluhur, pesta panen pagi, dan lain sebagainya. Adapun lagu daerah dari Kalimantan Timur ialah lagu Sabarai. Lagu Sabarai menceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Filza Akila dari Pulau Kalimantan. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kota Banjarbaru. Luas wilayah Kalimantan Selatan sebesar 38.744,23 km per kubik dengan 2 kota, 11 kabupaten, 142 kelurahan, 151 kecamatan, dan 1.942 desa. Jumlah penduduk di Kalimantan Selatan sebanyak 407 juta jiwa, dengan 206-nya merupakan laki-laki dan 201 juta jiwa merupakan perempuan. Berikut merupakan diagram keagamaan penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam sebesar 97,2%, 1,88% diantaranya merupakan Kristen, 1,33 merupakan Protestan, 0,58 Hindu, 0,54 Buddha, 0,54 Katolik, serta 0,30-nya merupakan Buddha. Kehidupan sosial penduduk Kalimantan Selatan dapat dilihat dari mata pencariannya. 1. Perikanan darat. Perikanan darat dibagi menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perairan umum. 2. Perikanan laut. Perikanan laut terdapat di 3 kota. Pertama, di Kota Baru. Kedua, di Barito Kuala. Ketiga, di Tanah Tumbu. 3. Pertanian. Kabupaten penghasil pertanian terluas terdapat di Barito Kuala. Keempat, perkebunan. Komoditas hasil perkebunan paling besar pada tahun 2021 merupakan kelapa sawit. Terdapat banyak suku di Kalimantan Selatan, di antaranya Bugis, Jawa, Madura, Dayak, Sunda, Banjar, dan Mandar. Bekatan merupakan salah satu fauna dari Kalimantan Selatan yang masuk ke dalam jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Flora yang berasal dari Kalimantan Selatan adalah kasturi. Kasturi merupakan bunga yang berwarna merah muda yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Makanan khas Kalimantan Selatan lainnya ada soto Banjar yang berempah dan mie bacir yang penyediaannya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Makanan khas Kalimantan Selatan adalah ketupat kandang yang berbahan baku beras dengan tekstur yang lebih keras daripada ketupat biasanya. Senjata tradisional dari Kalimantan Selatan adalah keris bujak beliung. Keris bujak beliung berukuran sekitar 30 cm. Pada ujung bawahnya terdapat ukiran khas Kalimantan, serta di dalamnya terdapat filosofi. Bagasing atau yang disebut dengan habayang merupakan salah satu kearifan lokal Kalimantan Selatan yang cukup populer dimainkan di masyarakat.
Permainan ini dimainkan dengan tali yang diikat pada gasing dan dilemparkan pada arena. Gasing yang bertahan berputar lebih lama dan tahan dari serangan lawan merupakan pemenang. You know I can paint the world, sitting there in black and gold. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta. Just let me, just let me, just let me, just let me. 좋은 상황은 돈 없을 수 있어 하지만 난 널 아낄 수 있고 또 소중히 다룰 수 있어. 그리고 너가 원하면 우주선을 타 밤하늘 건너 별을 다 너의 손에 쥐어줄 수 있어. 맘에는 뭐든지 뭐 어때 비 오는 날 커피 okay 신사온 게 없고 okay 아침에 no makeup it's okay it's okay I'll be getting it ready to fuse sitting on top of the world just cute missing a puzzle I swear it's you. You know I can paint the world sitting there in black and gold. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta. Just let me, just let me, just let me, just let me. Let me be the color. 너가 원하는 색깔 별로 하늘도 바다도 산도 함께 칠할 수 있어. If you let me be the color. 우리의 많은 다른 점도 선으로 이어갈 수 있어. Take one. If you're new to this, ain't the world. Come up with this, second girl. To do with this, chemical. You're new to this. If you're new to this, ain't the world. Come up with this, second girl. To do with this, chemical. I gotta test, I gotta. Just let me. Baju Kunpacita merupakan salah satu baju dari Kalimantan Selatan yang mendapatkan sentuhan budaya Tiongkok dan Timur Tengah. Baju ini menggambarkan masuknya pedagang Cina dan pedagang India ke Kalimantan Selatan. Baju ini hampir mirip dengan baju dari Betawi. Tari Baksa Kembang merupakan salah satu tari tradisional dari Kalimantan Selatan. Tari ini pada saat itu dilakukan untuk penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Saat ini, tari Baksa Kembang dilakukan untuk ditampilkan dalam upacara pernikahan. Alat musik tradisional dari Kalimantan Selatan adalah 1. Terbang Mahidin. Terbang Mahidin merupakan khas Banjar dengan ciri badan berbentuk mengkerucut ke bawah yang terbuat dari kayu pohon nangka. Kedua, Kalang Kupak. Alat musik ini digunakan untuk pengiring tari gandrung. Ampar-ampar pisang merupakan salah satu lagu dari Kalimantan Selatan yang diciptakan oleh Hamie dan Aceh. Lagu ini menceritakan pisang yang dihamparkan untuk dibentuk kue rampi. Provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Pontianak. Luas wilayahnya yakni 147.337 km persegi. Jumlah penduduknya yaitu 5,1.
Candohong. Senjata ini adalah senjata dari suku Dayak. Senjata ini biasanya digunakan untuk berburu, berperang, dan mempertahankan diri dari lawan. Tradisional Kalimantan Barat adalah boka. Boka adalah permainan dari tempurung kelapa yang ditendang seperti memainkan sepak bola. Boka ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki Kalimantan Barat. Rumah tradisional Kalimantan Barat adalah rumah rakdang atau rumah panjang. Rumah ini memanjangi di setiap pesisir pantai Pulau Kalimantan Barat. Rumah ini bisa ditinggali sampai 60 suku kepala keluarga. Pakaian tradisional Kalimantan Barat adalah baju kurung. Baju ini dari suku Melayu. Baju ini terbuat dari kain beludru yang sangat halus. Baju ini biasanya digunakan para wanita untuk acara resmi dan acara semi formal. Tarian tradisional Kalimantan Barat, Tari Monong. Tari Monong adalah tari yang bertujuan untuk pengobatan dari suku Dayak. Tarian ini dulunya dilakukan oleh sesepuh desa dengan membacakan mantra-mantra. Alat musik tradisional Kalimantan Barat yaitu sampek. Sampek ini alat musik dari orang Bulu atau orang yang tinggal di rumah panjang di sepanjang sungai. Sampek ini panjang sungai. Sampek ini biasanya digunakan untuk acara ritual adat, perkawinan, dan pemanggilan arwah. Lagu khas Kalimantan Barat adalah lagu Cik Cik Periuk. Lagu ini berarti sindiran untuk suku Jawa yang datang ke Sambas karena sudah memengaruhi adat istiadat setempat. Salah satu fauna yang paling terkenal di Kalimantan Barat adalah